Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pariyati akan menjelaskan tentang penamaan menurut Abdul Khair. Bahasa itu apa sih? Bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrary. Maksudnya antara satuan bahasa sebagai lambang. Misalnya kata dengan sesuatu benda atau hal yang dilambangkannya bersifat sewenang-wenang atau tidak ada hubungan wajib di antara keduanya. Abdul Khair mengklasifikasikan penamaan menjadi 9 macam. Yang pertama itu peniruan bunyi. Dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata yang terbentuk sebagai hasil peniruan bunyi. Maksudnya nama-nama benda tersebut atau suara yang ditimbulkan benda tersebut. Contohnya, jenis reptil melata di dinding disebut cecak karena bunyinya cek cek cek. Nah, begitu juga dengan tokek diberi nama seperti itu karena bunyinya tokek tokek itu. Yang kedua, ada penyebutan bagian. Dalam bidang kesastraan ada istilah pars pro toto, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan bagian dari suatu benda atau hal, padahal yang dimaksud adalah keseluruhannya. Misalnya, kata kepala dalam kalimat setiap kepala menerima bantuan Rp1.000 bukanlah dalam arti kepala itu saja, melainkan seluruh orangnya sebagai satu keutuhan. Yang ketiga, penyebutan sifat khas. Hampir sama dengan pars pro toto yang dibicarakan di atas, adalah penamaan sesuatu benda berdasarkan sifat yang khas yang ada pada benda itu. Contohnya, anak yang tidak dapat tumbuh menjadi besar disebut si kerdil, yang kulitnya hitam disebut si hitam, dan yang kepalanya botak disebut si botak. Begitu juga dengan orang yang kurus disebut si kurus, yang cantik disebut si cantik. Gitu. Yang keempat itu ada penemu dan pembuat. Banyak nama benda dalam kosakata bahasa Indonesia yang dibuat berdasarkan nama penemunya, nama pabrik pembuatannya, atau nama dalam peristiwa sejarah. Nama-nama benda yang demikian disebut dengan apelativa. Contohnya nama-nama benda yang berasal dari nama orang, misalnya kondom, yaitu sejenis alat kontrasepsi yang dibuat oleh dokter kondom. Kemudian yang kelima ada tempat asal. Sejumlah nama benda dapat ditelusuri berasal dari nama tempat asal benda tersebut. Misalnya kata magnet itu berasal dari nama suatu tempat magnesia. Yang keenam itu ada bahan. Ada sejumlah benda yang namanya diambil dari nama bahan pokok benda itu. Misalnya karung yang dibuat dari goni, yaitu sejenis serat tumbuh-tumbuhan yang bahasa Latin disebut Corchorus capsularis, disebut juga goni atau guni. Jadi kalau dikatakan membeli beras 2 goni, maksudnya membeli beras 2 karung. Nah, yang ketujuh ada keserupaan. Dalam praktik berbahasa, banyak kata yang digunakan secara metaforis. Artinya, kata itu digunakan dalam suatu ujaran yang maknanya dipersamakan atau diperbandingkan dengan makna leksikal dari kata itu. Misalnya, kata kaki ada frase kaki meja, kaki gunung, dan kaki kursi gitu. Dan yang kedelapan ada pemendekan. Dalam perkembangan bahasa terakhir ini, banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang terbentuk sebagai hasil penggabungan unsur-unsur huruf awal atau suku kata dari beberapa kata yang digabungkan menjadi satu. Misalnya, ABRI yang berasal dari kata Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan yang kesembilan ada penamaan baru. Dewasa ini banyak kata atau istilah baru yang dibentuk untuk menggantikan kata atau istilah lama yang sudah ada. Contohnya, penggantian kata gelandangan menjadi tunawisma, kata pelacur menjadi tunasusila, kata orang tuli menjadi tunarungu gitu.
Oke, mungkin cukup sekian aja presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Bila ada pertanyaan bisa klik di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.